Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya tuh ingin sharingnya sama teman-teman. Topik kita mengenai video yang durasi panjang. Kira-kira layak atau tidak gitu untuk kedepannya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya perhatikan ya teman-teman ya, memang kalau secara instan ya, durasi panjang itu memang bisa kita buat topiknya itu misalnya seperti kayak suara hujan ya, atau musik gitu ya, yang berhubungan dengan musik biasanya juga itu sangat pengaruh. Nah, ada kelebihannya, ada kekurangannya teman-teman. Nah, ini saya ingin sharing dengan teman-teman. Untuk dalam memilih sebuah topik itu harus benar-benar diperhatikan apakah kedepannya itu worth it atau tidak gitu. Maksudnya bermanfaat nggak nanti buat saya dengan menggunakan konten yang seperti itu gitu, yang kalian pilih gitu. Bukan berarti video yang durasinya panjang dengan konten suara hujan itu salah, tidak, itu tidak salah. Di satu sisi begini teman-teman, kalau misalnya kalian ingin mengambil konten yang berhubungan dengan alam liar gitu ya, suara hujan, suara alam gitu ya, sebenarnya kalau kita dalami dan kita benar-benar mau tahu gitu manfaatnya gitu ya, misalnya dalam yoga gitu ya, aerobik ya, atau yang dapat membantu pada saat kita untuk merilis atau melepaskan raga kita ini agar menjadi lebih damai, lebih tenang gitu kan. Biasanya untuk suara-suara alam seperti itu memang sangat berguna gitu bagi para mereka yang ikut dalam yoga, senam gitu kan. Tapi permasalahannya di sini teman-teman, kalau memang dasarnya tujuannya kita untuk ke arah sana ya, itu harus benar-benar diperhatikannya adalah bagaimana pecinta yoga ya, berarti kalian kan pasarnya untuk bagi mereka yang pecinta olahraga seperti yoga gitu ya, untuk merelaksasi badannya atau tubuhnya ya. Itu selalu mereka tonton dan mereka gunakan gitu. Kalau tujuannya ke sana. Tapi kalau misalnya tujuannya memang suara-suara alam itu untuk buat tidur ya, dengan durasi yang panjang gitu, 1 jam, 2 jam, 9 jam, pasti kedepannya menurut saya juga itu pasti tidak akan worth it. Karena begini, kalau memang mereka membutuhkan untuk alunan musik atau untuk mendengarkan suara-suara untuk menenangkan jiwa ya, mendengar suara alam, suara gemericik air, suara burung gitu ya, kita harus lihat ruang lingkup pasarnya gitu. Mengapa saya katakan demikian? Karena begini, saya juga punya channel gitu untuk relaksasi gitu ya, lalu saya merenung gitu, kalau untuk mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini sangat mudah gitu. Benar juga kata Blian, tapi setelah nanti dimonetisasi gitu, tujuannya itu kamu harus teman-teman tuh harus bisa paham ke arah mana gitu. Apakah tujuannya ke arah untuk senam, ketenangan jiwa dalam bentuk seperti yoga gitu, ataukah memang jurusannya atau ke arah yang biasanya di hotel-hotel gitu kan ya, biasanya ada suara-suara yang suara alam, gemericik, atau mungkin tempat-tempat pijat ya buat relaksasi gitu ya, untuk kegunaannya gitu. Itu bagus, itu tepat sasaran gitu untuk tujuannya gitu.
Cuma kita perhatikan lagi ya, coba kalau kalian bisa berkunjung ke salah satu channel Sooting Relaxation, kalau nggak salah, relaksasi, Sooting Relaxation kalau nggak salah, relaxation atau relaxation. Kita coba aja di sini deh, Sooting Relaxation. Tujuannya dia udah jelas teman-teman. Kenapa? Tujuannya dia berhubungan dengan alam yang bisa menyangkut ke yoga, kedua bisa masuk ke tempat hotel-hotel yang untuk makan malam dengan suara alunan musik yang merdu, yang bisa enak. Tahu kan ya, kalau kita masuk ke hotel atau ke tempat yang wisata-wisata yang suara-suaranya dengan alunan, karena memang pemilik channel ini teman-teman, pemilik channel ini memang seorang musisi. Kalau misalnya kita mau tahu, kalau teman-teman mau tahu, pemiliknya namanya Peter B. Helen gitu. Dia seorang musisi, dia bisa menciptakan instrumen-instrumen sebuah lagu karena itu hobinya dia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, karena dia seorang musisi, karena dia juga punya skill, dia bisa gitu, suara alam, suara saat di cafe itu seperti apa, suara di hotel itu seperti apa, pada saat di tempat makan yang tempat-tempat yang biasanya tuh makan-makan malam gitu kan bersama keluarga dengan suasana musik, dia bisa menciptakan itu gitu, suasana itu. Nah, tapi kalau misalnya buat temen cuma ikut-ikutan gitu loh, coba dipikir kembali deh, kalau kalian bukan seorang musisi atau kalian tidak punya keahlian dalam membuat sebuah instrumen, sebuah lagu gitu, dampaknya kemungkinan bisa kena konten berulang atau copyright gitu. Meskipun memang ada yang namanya Creative Commons gitu ya, ada juga yang non copyright, tapi itu benar-benar harus diperiksa dan diperhatikan gitu, karena sebenarnya sangat sulit teman-teman kalau misalnya kita ingin membuat sebuah konten yang seperti itu gitu. Di awal memang sangat mudah untuk mengejar jam tayang, sangat mudah gitu kita mengejar subscriber gitu. Tapi coba deh nanti kalau misalnya kalian pikir, kalian renungi lagi, jika kalian bukan seorang musisi gitu, atau kalian bukan seorang penyanyi gitu loh, Anda membuat sebuah album gitu dengan durasi yang panjang, mungkin akan banyak penonton yang mendengarkan gitu. Tapi kalau kalian cuma ikut-ikutan karena melihat dari tutor-tutor lain yang mengatakan cara yang paling cepat dan mudah mendengarkan suara alam, gemericik air, suara-suara binatang dengan merdunya, ya maksud saya begini, coba benar-benar ditelaah gitu sebelum melangkah lebih jauh. Menurut saya itu nggak worth it teman-teman, akan nanti setelah dimonetisasi untuk mencari hasil atau yang ingin kalian butuhkan gitu ya, harus ada timbal baliknya dong. Ketika kalian membuat sebuah konten kan kalian maunya juga dibayar dong kan oleh YouTube atau iklan gitu. Tapi ujung-ujungnya seperti Bang Bilian katakan, memang ada benarnya juga gitu. Setelah dimonetisasi, kalau misalnya kalian itu hanya sebagai koleksi gitu ya, nggak masalah sih sebenarnya. Cuma kalau misalnya kalian ingin mencari sesuap nasi dari konten tersebut, menurut saya ya kurang worth it teman-teman. Meskipun memang sangat mudah mengejar jam tayang menggunakan oplos dengan sendirinya. Seperti saya pernah katakan gitu ya teman-teman, oplos sendiri itu juga ada efek sampingnya teman-teman. Misalnya begini, kalian oplos sesama teman gitu ya atau lingkungan gitu 50%,
lalu kamu masuk lagi dengan oplos 50%. Coba membayangi gitu, kira-kira setelah dimonetisasi, jika tujuan kalian itu untuk mendapat penghasilan yang lebih gitu ya, worth it nggak? 50% kalian berasal dari teman-teman ya, gotong royong, dan 50% lagi dari dengan sendirinya kalian oplos. Sangat cepat teman-teman kalau untuk mengejar jam tayang. Nah, apalagi kalau misalnya kalian oplos itu 80%, sedangkan kalian yang 20% ini kalian oplos secara gotong royong. Setelah kalian monetisasi, berat ini loh, 80% ini. Berat 80% ini karena oplos sendiri. Karena cepat dong kalau misalnya oplos sendiri, nggak lama kok. Sebulan juga bisa. Jangankan sebulan, 2 minggu mungkin bisa kok, asal kalian punya perangkat dan tahu caranya gitu. Kalau oplos sendiri, cuma kan kemungkinan 20%, 80%. Sangat riskan sekali teman-teman. Kan saya katakan tadi, oplos itu tidak bisa menyembuhkan kalau stadiumnya udah parah gitu. Kalau misalnya 80% gitu, itu udah masuk ruang ICU teman-teman. Tetapi kalau misalnya sebaliknya, 80% itu secara gotong royong dan 20%-nya itu oplos sendiri, masih worth it lah. Tapi kalau misalnya topiknya itu loh teman-teman, itu kan topik yang harus memang tepat sasaran untuk yoga, untuk ditampilkan di relaksasi, untuk di relaksasi ya, biasanya kan ada untuk memang di tempat kafe-kafe, klub yang dimana dengan makan malam yang suara-suara yang merdu gitu kan, enak gitu, suasana yang memang tenang gitu. Itu harus benar-benar tepat sasaran, dan disarankan mereka itu yang mempunyai skill dan mempunyai kemampuan gitu dalam membuat sebuah instrumen. Kalau kalian cuma comot gitu ya dari internet gitu, dan biasanya ya teman-teman, setahu saya itu gampang sekali kena copyright. Itu yang pertama. Dan kedua, konten berulang gitu. Karena kan kalau musik relaksasi itu kan tidak menunjukkan wajah, tidak menunjukkan suara. Cuma kalian bagaimana caranya untuk memunculkan bahwa ini loh original punya saya. Kalian cuma mencantumkan by saya gitu, kreatornya saya gitu. Kalau kalian bukan seorang ahli atau kalian bukan seorang musisi, lebih baik jangan deh teman-teman. Itu pesan saya gitu, agar kalian pada saat nanti dimonetisasi, pasti kalian pasti dimonetisasi, tapi belum tentu juga kalau misalnya kalian benar-benar cuma comot sini comot sana via internet gitu. Karena kan kalian tahu YouTube sekarang kan sistemnya ketat gitu ya. Konten yang original pun bisa dikatakan konten berulang gitu. Kenapa bisa dikatakan demikian gitu? Konten original ini saya yang buat loh. Contohnya seperti ini gitu. Kan saya sudah pernah menjelaskan di video-video yang lalu. Ketika kalian lagi vlog nih ya, jalan-jalan wisata gitu ya, kalian tiba-tiba tidak sengaja kamera kalian itu menyorot pemandangan gitu, dan misalnya ke tempat wisata Borobudur gitu, berapa ratus orang yang sudah pernah ke sana, tanpa sengaja kalian kameranya menyorot pemandangan dan tanpa suara ya, di dalam beberapa durasi gitu ya, itu langsung kebaca sama YouTube karena tidak ada suara, tidak ada wajahnya ya, cuma ada tangannya doang. Itu repot. Jadi makanya kalau misalnya original itu selalu banyak teman-teman kita yang mengajukan monetisasi pasti kena konten berulang, konten yang digunakan ulang. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang pergi ke Borobudur itu kan bukan cuma kamu aja, mereka juga kan pernah menyorot pemandangan itu, dan mereka ternyata pernah upload ke internet gitu.
Pokoknya segala sesuatu yang upload ke internet, karena YouTube ini bekerja sama dengan Google, tidak menutup kemungkinan bisa terbaca gitu. Makanya kalau misalnya kalian memang memilih konten vlog gitu ya, wisata ke sana gitu, usahakan ini handphone, kalian tunjukkan, halo, saya sedang ada di Borobudur gitu loh, ini loh di belakang saya candinya gitu, kelihatan gitu loh wajah dan suaranya ya, dibanding kalau kalian cuma menunjukkan pakai kamera, tidak ada suaranya, tidak ada mukanya, cuma tangannya doang, tapi kalian cuma campur di dalamnya, atau kalian setelah edit memasukkan nama creator by saya gitu, misalnya by J2F gitu. Artinya nanti itu akan terbaca. Video editan kalian walaupun original tidak mempunyai nilai. Artinya konten itu bisa dikatakan belum bisa dikatakan lolos dari konten berulang, karena editan kamu tidak ada nilai tambahnya gitu. Jadi pesan saya ya, kalau kalian memang ingin memilih topik, kalau ingin berdurasi panjang gitu ya, coba kalian renungi dulu deh, coba kalian buka-buka di Google gitu, atau dibuka-buka di YouTube gitu. Mereka itu rata-rata yang biasanya durasi panjang itu rata-rata orang musisi, pemain keyboard. Dia mau main selama 1 jam bisa, karena dia punya keahlian dan orang tuh senang mendengarnya. Dan tujuannya ketika dia main keyboard, tujuannya ternyata buat makan malam di hotel dengan suara yang merdu gitu kan, atau di tempat-tempat yang dimana orang berkumpul dengan alunan lagu yang, karena dia musisi gitu. Kalau kalian bukan musisi atau kalian bukan penyanyi gitu, coba direnungi kembali teman-teman. Ini pesan saya ya. Kalau memang tujuannya ingin mencari penghasilan lebih di YouTube gitu, untuk konten atau topik ini coba tolong diperhatikan lagi ya teman-teman ya. Karena dari Bang Billian pun ya memang menyarankan gitu, coba dipikir ulang deh. Kalau untuk mengejar jam tayang itu memang lebih cepat kalau memilih topik yang bernuansa demikian gitu, bernuansa instrumen, bernuansa musik. Misalnya saya penyanyi nih, saya mau nyanyi 1 jam juga bisa, karena suara saya bagus dan banyak orang mendengarnya dan suka gitu. Tapi kalau kalian yang tidak punya keahlian, cuma comot kiri comot kanan dari internet, coba dipikir matang-matang ya sebelum kalian melangkah lebih jauh gitu. Bukannya tidak boleh ya teman-teman, maksudnya ya kalau untuk sebagai koleksi seperti Bang Billian katakan sih ya is okay lah ya. Itu saja sih dari saya untuk mengenai topik yang berdurasi panjang gitu. Dan topik-topik yang berdurasi panjang biasanya juga itu tergantung dari hal-hal yang penting bagi pecinta banyak orang atau hobi. Misalnya sepak bola. Sepak bola itu kan biasanya kalau Piala Dunia kan 90 menit ya untuk 2 babak, belum babak tambahan. Itu udah 1 jam lebih gitu. Nah, kalau kalian memang berada di lapangan pada saat itu dan kalian tinggal tampilkan, halo guys, dengan handphone ya, saya berada di Stadion Bung Karno, kalian tunjukkan wajahnya dengan pas pertandingan saat itu. Tetapi kalau kalian cuma merekam gini ya, merekam gitu ya, pasti kena itu. Pasti nanti kalau kalian mau edit bagaimanapun,
itu pasti tidak akan ada nilai tambahnya kalau kalian tidak menunjukkan wajah dan suara. Banyak gitu, padahal durasinya 1 jam. Banyak yang nonton karena apa? Karena banyak orang pecinta olahraga sepak bola gitu. Ya, gambaran-gambaran seperti ini ya teman-teman harus diperhatikan jika kalian ingin membuat sebuah tema yang berdurasi panjang dan kalian sudah mengenal oplos gitu ya secara gotong royong maupun oplos sendiri. Saya ingatkan lagi, oplos itu ya cuma untuk menjaga retensi penonton kalian tuh jangan sampai jatuh ke bawah di analitik gitu. Setidaknya stay di tengah gitu kan, menjaga gitu. Tetapi kalau misalnya oplos secara berlebihan itu juga tidak baik teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman coba renungi kembali ya untuk mengenai hal ini. Semoga tidak menjadi penyesalan di belakang nanti dan ujung-ujungnya jadi sampah dan menjadi koleksi buat kalian kalau misalnya tujuan kalian untuk mencari uang ya di YouTube ini. Itu saja dari saya. Salam dari J2F, tutorial khusus YouTuber pemula. Bye guys, sukses selalu.